kawan, bisa disampaikan ini bagaimana kaitannya dengan pemantauan pemilihan pemilu atau pilkada 2024 yang dalam 25 Pilu menjalani dan KPU Pamekasan. Ya, jadi kami pada dasarnya KPU Kabupaten Pamekasan sudah membuka pendaftaran untuk pemantau mulai sejak awal tahapan lalu dan berakhir nanti paling terakhir tanggal 16 November. Jadi dari mulai bulan Mei kemarin sudah ada 3 pendaftar pemantau, di mana ketiganya sudah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus verifikasi. Di antaranya ada DPR, ada Satgas PMII, dan ada Mapilu PWI. Ketiganya sudah kita berikan sertifikat, sudah diberikan ID card. Tentu ke depan kami pasti melibatkan setiap tahapan itu, insya Allah kami undang, termasuk kegiatan tahapan-tahapan di bawah, teman-teman bisa melakukan pemantauan dengan menggunakan ID card-nya sebagai tanda pengenal. Jadi bedanya pemantau di pemilu dengan pilkada itu yang melakukan verifikasi. Kalau pemilu yang melakukan verifikasi dan mengeluarkan sertifikat itu kan Bawaslu. Tapi kalau untuk pilkada itu yang berhak mengeluarkan dan memverifikasi itu adalah KPU. Jadi sampai hari ini ada 3 pemantau resmi di Kabupaten Pamekasan. Kewenangan pemantau berdasarkan PKPU ini bagaimana? Kewenangan pemantau yang jelas melakukan pemantauan, tidak punya hak bersuara maupun tidak punya hak untuk melakukan protes dan lain sebagainya. Beda dengan saksi. Dari hasil pemantauan itu teman-teman bisa melakukan kajian-kajian atau langkah-langkah selanjutnya. Ya, misalkan ada temuan ini laporannya kemana? Bisa ke Bawaslu, disampaikan ke Bawaslu atau pihak pengawas baik dari saksi ataupun terutama yang Bawaslu, karena hak pemantau itu adalah melakukan pemantauan. Yang perlu diatensi apa aja? Di pilkada ini kita kan sekarang sudah memasuki tahapan pendistribusian logistik dan juga tahapan yang sangat krusial adalah pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi serta penetapan hasil. Kalau untuk kampanye berakhir tanggal 23 November. Setelah itu hari tenang. Nah, di hari tenang itu apakah masih ada alat peraga kampanye di lapangan? Ini itu juga menjadi pemantauan dari teman-teman. Dan yang paling penting itu adalah kita akan memasuki tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada. Untuk masa berlaku pemantau sampai kapan? Masa berlaku pemantauan sampai tahapan pilkada selesai. Kalau kampanye masuk ke wilayah pemantau? Masuk. Jadi semua tahapan masuk. Makanya seandainya teman-teman pemantau ini mendaftar sejak awal, sejak dimulainya tahapan, teman-teman bisa melakukan pemantauan sejak dini, mulai dari pembentukan ad hoc, mulai juga tahapan pencalonan, termasuk verifikasi calon, termasuk pemutakhiran data pemilih, teman-teman juga bisa melakukan pemantauan. Cuman ternyata baru ada pendaftar yang lengkap administrasinya setelah masa-masa kampanye ini sejak bulan ini. Kualifikasi apa aja sih yang dipenuhi dari 3 badan barusan yang persyaratannya itu sama, kita mengacu ke keputusan KPU nomor berapa saya lupa, keputusan KPU di sana ada, terutama berkaitan dengan badan hukum dari pemantau, kemudian struktur, termasuk sumber dana, termasuk langkah-langkah dan perencanaan dari masing-masing pemantau untuk melakukan pemantauan, pengurus dan lain sebagainya. Di sana sudah disediakan sejumlah formulir yang harus diisi dan dilengkapi oleh pemantau. Mapilu PWI Pamekasan dari awal terlibat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkada Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, Mapilu ini fungsinya ganda ya. Saya pikir berbeda dengan pemantau pada umumnya karena tugas kita 2, sebagai masyarakat sekaligus sebagai pers. Sebagai pers kita bisa lebih jauh melakukan pemantauan sekaligus fungsi kontrol ya, kontrol pelaksanaan pilkada Kabupaten Pamekasan. Artinya
pemantau Mapilu ini bisa juga memantau perilaku Kemarin 5 orang pelaksana atau panitia penyelenggara. Kalau misalnya ada temuan-temuan, ada pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara, Mapilu bisa mengontrolnya melalui pemberitaan di media massa. Itu saya kira perbedaan antara Mapilu dengan pemantau yang lain.